Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah anak-anak, semoga semua anak-anak ibu, calon pemimpin-pemimpin bangsa, calon orang-orang sukses dari kelas 94 yang amanah dalam keadaan sehat semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Oke, sayang, sebelum kita mulai, Ibu minta tolong sama Mbak Latifah deh. Mbak Latifah minta tolong dipimpin doa ya, Nak. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajarannya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran IPA hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah membuka kamera ya. Yang tidak bisa tidak apa-apa. Oke, sayang, hari ini kita akan lanjutkan. Kemarin sudah tentang rangkaian listrik, daya listrik, tapi mungkin nanti Ibu akan ulang sepintas tentang hal-hal tersebut. Kemudian kita masuk pada penghitungan tentang rekening listrik. Ya, tetapi sebelumnya Ibu mau bertanya, kalau di rumah anak-anak itu rangkaian listriknya disusun secara seri apa paralel? Lampu yang ada di rumah secara seri atau paralel nyusunnya? Paralel. Oke, terima kasih. Paralel. Jadi kalau paralel itu, Nak, jika yang satu mati, yang lainnya tidak ikut mati. Tapi jika disusun secara seri, kayak lampu kedip ya, contohnya lampu kedip itu, kalau satu mati, mati semua. Karena apa? Karena kuat arusnya sama. Karena kuat arusnya sama. Sehingga jika salah satu rangkaian ada yang terputus, maka akan mati semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke sini. Sebentar, aku mau lanjut ke sebentar. Aku akan konsep sedikit saja yang kemarin tentang penghematan energi sudah. Menggunakan alat berdaya rendah, mematikan lampu pada siang hari, menggunakan listrik secara efektif, menutup air keran jika sudah penuh. Kemudian aku akan mengingatkan lagi tentang ini aja. Rangkaian hambatan. Kemarin sudah, jika rangkaian hambatan disusun seri, yang besar adalah hambatannya. Kuat arusnya sama seperti tadi. Kalau lampu kedip, kalau satu ini rusak, maka mati semua. Ya, kalau satu rusak mati semua. Tetapi jika disusun secara paralel seperti ini, misalnya di sini ada lampu satu mati, maka yang lampu di 2 dan di 3 masih tetap hidup. Di mana untuk rangkaian paralel yang sama adalah beda potensialnya. Oke, kemarin udah ya, V-nya sama. Untuk rangkaian seri yang sama adalah I-nya, kuat arusnya. Ya. Kemudian kita akan, nah di sini, energi listrik. Jadi seperti kemarin kan Ibu minta anak-anak coba tanya ke orang tuanya berapa yang harus dibayar selama 1 bulan, gitu kan? Listriknya ada yang 1.000.000, ada yang 800, ada yang 400. Bu, kenapa berbeda? Karena berbeda pula peralatan-peralatan yang ada di rumah anak-anak. Penggunaannya juga berbeda, sehingga akan menghasilkan kos terakhir yang harus dibayar juga berbeda. Ya, nih energi listrik itu simbolnya W, ya, simbolnya W. Oke, aku ganti dulu tulis di sini. Oke.
Yang kita akan bicarakan ini adalah, kalau kemarin, tak ulas sedikit aja, kalau kemarin kita punya PAVI, di Jakarta itu yang punya PAVI. Nah, daya itu P sama dengan V kali I. Kemudian lagi Ibu bilang, di Jakarta yang punya ohm adalah VIR. V sama dengan I kali R, maksudnya kuat arus kali berapa hambatannya. Kemudian kita punya energi listrik, energi itu simbolnya W. Kita menggunakan energi itu biar apa? Biar fit. Nah, VIT ini rumusnya. Rumus-rumus ini anak-anak harus ingat, tak kasih coding biar anak-anak gampang menggunakan. Kita punya energi biar fit, tetapi menggunakannya harus irit. Jadi W, jika diketahui R-nya, karena di sini V tadi sama dengan I kali R, nah, maka boleh ditulis seperti ini. Nah, oke kan? Jadi kita punya energi biar fit, maka penggunaannya harus irit. Nah, ini jika nanti yang diketahui R-nya, Bu, maka anak-anak gunakan yang irit. Jika diketahui beda potensialnya, Bu, maka gunakan yang fit. Oke. Nah, sekarang yang harus dibayar, misalnya begini. Anak-anak tulis. Tulis ya di bukunya. Tulis. Sebuah rumah, ayo tulis dulu. Sebuah rumah memiliki, ini rumah sangat sederhana aja ya, Ibu kasih contoh. Memiliki 2 lampu. Tulis. Sebuah rumah memiliki 2 lampu, masing-masing 10 watt. Masing-masing 10 watt digunakan 10 jam per hari. Jadi hanya punya 2 lampu di rumah, masing-masing 10 watt digunakan. Iya, digunakan. Pertanyaannya apa, ulang, Bu? Oke, Ibu ulangi ya. Sebuah rumah mempunyai 2 lampu. Tulisin dulu, 2 lampu. Masing-masing 10 watt. Digunakan 10 jam per hari. Berikutnya, memiliki 1 rice cooker 250 watt digunakan 10 jam per hari. Jadi kalau malam dicabut rice cookernya. Satu lagi ya, punya setrika. 1 setrika 250 watt digunakan 2 jam per hari. Digunakan 2 jam per hari. Berapa yang harus dibayar? Sebuah rumah mempunyai 2 lampu masing-masing 10 watt digunakan 7 jam, Nak. Lampunya digunakan 7 jam. Rice cookernya digunakan 10 jam. 1 setrika 250 watt digunakan 2 jam per hari. Pertanyaannya, berapa yang harus dibayar jika 1 kWh harganya Rp1.000? Selama 30 hari atau 1 bulan. Oke. Anak-anak perhatikan di sini dulu. Ibu kasih contoh, kita kerjakan sama-sama, nanti karena akan ada soal berikutnya. Berarti yang kita harus tuliskan pertama ini, W. Kita ini mau menggunakan W sama dengan ini, P kali T. Jadi energi ini bisa W sama dengan P kali T.
Nah, tadi kan VI kali T ini. Kalau untuk menghitung energi listrik pakai ini. Sekarang tadi pertama kita punya lampu. Berarti ditulis di sini gini, W lampu. Nah, atau W lampu anak-anak. Lampu tadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 2. Berapa watt lampunya? 10 watt. Tulis 10 watt. 10. Ya, digunakan berapa jam? 7 jam. 8, Bu. Oh, 7. Ya. Jadi sama dengan berapa? 2 kali 7, 14. 140 watt jam. Oke. Itu untuk lampu. Sekarang yang kedua, punya satu rice cooker. W rice cooker. Hanya punya satu, berarti di sini 1 kali 250 watt. Digunakan 10 jam. Berarti di sini 2.500 watt jam. Nah, satu lagi punya setrika. W setrika. Nah, setrikanya hanya ada 1 kali 250 watt, digunakan hanya 2 jam. Berarti di sini 500 watt jam. Nah, sesudah itu maka akan dijumlahkan anak-anak, ya kan? 10 tambah 4, ini 40. 3.140, Kemudian Bu. 55, 10, 11, 1. Ini kan 3.140. 3140 watt jam. Tadi yang harus dibayar satuannya kan harus KWH. Berarti kalau KWH harus dibagi dengan 1000. Maka akan menjadi 3,140. iya 3,14 KWH. Oke. 3,14 KWH. Berarti anak-anak ditulis yang harus dibayar 3,14 KWH kali 30 hari kali berapa rupiah tadi? 1.000. Wes, berapa dicari? Yo, semua dicari. Jadi 90. Jadi 90? 4.200. 94.200 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi 94.200 rupiah. Rumah tersebut dalam 1 bulan mengeluarkan uang 94.200 rupiah. Nah, berarti anak-anak juga bisa menghitung bagaimana, mengapa sih pengeluaran di rumah kok meningkat gitu. Biasanya misalnya 900, kemudian ini kok bayarnya 1.200. Oh iya Pak, aku ternyata AC-ku di kamar siang malam nggak tak matikan misalnya. Berarti kan penggunaan energinya terus berlanjut. Ya, seperti itu. Oke. Anak-anak silahkan difahami. Kalau mau ditanya, ditanyakan. Nanti kita akan lanjutkan. Oke. Oke, sekarang siapa yang mau tanya? Nanti akan tak kasih tugas sebabnya. Jadi anak-anak silahkan yang mau ditanyakan boleh. Ya, jadi menghitung rekening listrik berarti Bu, tarif rekening listrik di rumah kita itu bisa diperkecil, bisa jika anak-anak juga meminimalir penggunaannya.
gitu ya. Misalnya mau keluar kipas anginnya ya dimatikan atau AC-nya dimatikan gitu. Jadi itu sedikit banyak akan menghemat energi sehingga pembayaran di rumah anak-anak juga akan berkurang. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mbak Kalila, ada yang mau ditanyakan? Mbak Almira? Nggak ada, Bu. Oke. Nggak Mbak ada, Bu. Trisa? Ada Nggak yang mau Bu. ditanyakan? Oke. Mas Ruby atau Mbak Filza? Mbak Naila? Oke, semua sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Deal ya? Berarti kalau Ibu kasih soal nanti, aku nggak ingatkan lagi loh, nggak ingatkan salah benar, Ibu langsung akan nilai. Ibu langsung akan nilai. Jadi ingat-ingat, Ibu langsung akan nilai, Ibu kasih waktu, kemudian anak-anak silahkan dikerjakan dengan baik. Ya, soalnya ini dinilai, kemudian anak-anak jangan lupa belajar, karena minggu depan kita akan ambil ulangan bab ini, bab terakhir dari semester ganjil. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, sebentar aku buat data karena ada 5-6 siswa yang nggak masuk, sehingga aku harus cek siapa yang nggak masuk. Kita akan kembali ke WA grup IPA, anak-anak lihat di WA grup IPA ya, tolong dicermati. Jadi kalau anak-anak sekolah ya tetap ada di situ gitu, jangan sampai suruh mengerjakan soalnya berapa dikerjakannya misalnya 1 gitu ya. Jadi nanti anak-anak akan mengerjakan sebentar. Soalnya Ibu akan share di WA grup. Oke, kalau tidak ada yang bertanya. Sama nggak, Bu? Ya, soalnya sama, Nak. Cuman mungkin akan lebih banyak variabelnya. Maksudnya ada AC, ada televisi gitu, tetapi caranya sama. Patokannya sama. Jangan sampai salah, untuk IPA itu jika satuannya kalian lupa menggunakan berarti nilainya nggak bisa 100 ya. Aku udah mengingatkan di sini loh ya. Jadi nanti kalau anak-anak mengumpulkan, aku sudah langsung kasih poin nilai. Ya, Ibu kasih waktu sampai jam terakhir mengumpulkannya sampai jam 11 boleh. Tetapi harus benar-benar. Ya, oke? Nggak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan Zoom sampai di sini. Boleh jawabannya saja nggak, Bu? Maksudnya? Nggak usah pakai soalnya, Bu. Nggak usah pakai soalnya, boleh, Nak. Tetapi untuk menjawabnya harus dituliskan rumusnya dulu. Ya, dituliskan rumusnya. Baik. Jadi gini loh, Nak. Kalian itu mau meminta jawaban gitu kan, meminta nilai, maka berikan yang terbaik. Seperti anak-anak menyajikan makanan gitu, kan berarti disajikan yang terbaik. Sama seperti sekarang, tulis yang diketahui W apa seperti yang tadi Ibu bilang. Oke. Ada lagi selain Mas Raihan yang bertanya? Kalau tidak ada, Ibu akhiri dulu. Sampai ketemu di WA Group. Kita jumpa lagi di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sayang. Oke.